Okay, so guys, welcome back to my YouTube channel with me Edri Bro. So, hari ini saya pengen lagi share kepada kalian yaitu terkait panduan pembuatan website WordPress ya. Jadi, saya akan jabarkan kepada kalian garis besarnya ya. Karena kenapa? Untuk membuat WordPress website, siapapun dia pasti bisa melakukannya. Dan mungkin untuk kalian yang belum dapat melakukannya sendiri, ya mungkin kalian membutuhkan agensi atau membutuhkan freelancer untuk membuatkan website bagi kalian. Dan WordPress menurut saya itu sudah sangat powerful. Di video saya sebelumnya, kalau misalnya kalian lihat ya, di uploadan saya sebelumnya itu, di sana saya sudah tulis, saya sudah upload, maksud saya adalah Elementor Pro. Nah, Elementor Pro itu adalah sebuah page builder yang keren banget, yang bisa membantu ya mengcustom website kalian lebih bagus lagi. Oke, jadi yang saya mau katakan adalah WordPress sudah cukup mumpuni untuk mengakomodir kebutuhan promosi kalian di internet. Nah, jadi bagi kalian yang ingin membuat sendiri atau mungkin kalian tidak punya waktu karena kalian adalah seorang business owner ya, pakai WordPress ini sudah cukup ya. Jadi kalian bisa minta orang buat dan akhirnya kalian nanti cukup untuk memanage saja. Oke guys, jadi saya akan langsung saja ya poin-poin apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat ya website WordPress ini. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita membutuhkan yang namanya account ya di provider hosting ya. Untuk apa? Untuk kita membeli hosting dan juga apa itu domain. Ya, jadi kita membutuhkan hosting dan domain. Nah, kebetulan di ID Cloud Host sendiri itu sudah mempunyai hosting ya, ada cloud hosting dan macam-macam, ada punya VPS juga. Namun secara spesifik untuk WordPress sendiri, dia juga memiliki layanan yaitu adalah WordPress hosting, yang mana ini sangat mudah banget untuk kita pakai ya. Jadi bagi kalian yang mungkin kayak gimana Kak cara mendaftarnya dan lain-lain, kalian bisa cek aja di channel YouTube saya ini karena saya sudah membuat tutorialnya cara memiliki WordPress hosting dan itu tentunya sangat amat mudah sekali. Dan hal yang kedua, panduan ini ya. Dan hal yang kedua adalah kita ya melakukan yang namanya instalasi ya WordPress itu melalui control panel ya, atau kita tinggal menggunakan satu kali klik install aja. Nah, jadi kalau untuk WordPress hosting apabila kalian beli dari ID Cloud Host, maka di sana itu tinggal satu kali klik aja dan sudah langsung diinstal. Nah, nanti kalian akan menerima user dan juga pasportnya seperti itu ya. Jadi kalian tinggal install aja ya melalui WordPress hosting. Namun kalau misalnya kalian mau menggunakan paket cloud hosting ya, ada Starter Pro itu ya, itu sebesar 1 GB untuk storage-nya dan bandwidth-nya kebetulan unlimited dan itu sudah cukup powerful sekali. Kalau misalnya kalian beli untuk 3 tahun kurang lebih itu 500.000 untuk hosting ini, jadi amat murah dong ya. Nah, itu kalian bisa mendapatkan yang namanya itu akses penuh pergi ke kontrol panelnya, dan caranya seperti apapun sudah ada di channel YouTube Edri Bro. Kalian bisa tonton aja sendiri ya apabila kalian menginginkan hal lebih. Nah, yang ketiga adalah setelah kita sudah install dan lain-lain, kita akan mengakses yaitu backend dari WordPress ya. Kita masuk ke dashboardnya menggunakan nama domain kita. Misalnya domain kalian adalah edribro.com, maka menggunakan slash lagi wp kemudian dash admin, kemudian tekan enter. Nanti kalian akan dibawa masuk ke dalam form login dan masukin username atau email dan password kalian. Kemudian nanti kalian udah ada di dalam dashboardnya. Nah, setelah kalian masuk ke dashboardnya, hal yang keempat adalah di sana itu ya ada themes, ada juga plugin, yang mana ada bermacam-macam ya. Kalian bisa pakai yang free, ada juga yang berbayar. Nah, yang berbayar ini kalau misalnya kalian bingung ya, kalian bisa
menggunakan yaitu bukan menggunakan tetapi mengakses salah satu website yang sangat populer seperti Envato dan juga Team Forest ya. Kalian bisa akses di sana dan bisa berbelanja di sana. Karena kenapa harus berbelanja di sana? Karena mereka kalian beli itu di tempat yang resmi karena mempunyai license-nya. Namun kalau misalnya kalian yang memiliki Elementor Pro ya, itu kalian cukup install saja Hello Elementor ya, ada Teams namanya Hello Elementor dan install pluginnya yaitu adalah Elementor Pro. Nah, setelah semuanya itu kalian sudah install dan lain-lain, hal berikutnya yaitu yang kelima adalah kalian cukup membuat halaman dan postingan pada website kalian ya. Kalian bisa gunakan di sana itu ada editor, ada visual, ada juga yang HTML ya. Nah, untuk kalian yang masih pemula, gunakan saja yang visual. Nah, apabila gunakan Elementor Pro itu akan membantu kalian untuk mendesain halaman-halaman kalian ya. Dan juga kalian bisa mengatur, menempatkan teks, gambar, dan media-media lain kalian itu dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian kalian akan membuat ini hal yang keenam yaitu membuat yang namanya navigasinya ya. Untuk membantu pengunjung kalian yang akan datang melihat-lihat di website kalian itu mudah untuk berpindah dari laman satu ke laman yang lain. Seperti itu. Dan hal yang ketujuh adalah yang perlu diingat, setelah kalian menginstal semua plugin itu, ada beberapa plugin yang perlu kalian install yaitu seperti plugin SEO. Nah, ada dua plugin SEO yaitu adalah Yoast dan juga yang terbaru ya menurutku yang bagus juga yang biasa saya pakai itu adalah Rank Match. Itu keren banget, powerful banget yang bisa kalian pakai. Nah, ini satu catatan untuk kalian, ada plugin yang namanya itu kontak form ya, ada banyak macam kontak form. Kalian bisa cari aja apabila kalian tidak menggunakan Elementor Pro ya, karena kalau misalnya kalian pakai Elementor Pro itu sudah punya fitur atau widget yang namanya itu form. Nah, itu bisa kalian custom. Tapi misalnya kalian belum bisa membeli Elementor Pro, maka kalian cukup saja menggunakan kontak form dan lain-lain. Dan juga ada e-commerce-nya ya, ada e-commerce plugin yang paling terkenal itu adalah WooCommerce. Kalian bisa gunakan ini juga secara gratis. Nah, setelah semuanya itu dibuat, kalian bisa lakukan kustomisasi ya. Setiap teams itu punya kustomisasi yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya menggunakan Hello Elementor itu kalian tidak banyak menggunakan kustomisasi. Nah, ada beberapa teams yang mungkin saya akan rekomendasikan kepada kalian. Yang pertama adalah Astra, yang kedua adalah Blocksy, yang ketiga itu adalah Ocean WP. Nah, ketiga plugin ini sangat powerful dan bisa kalian gunakan untuk WordPress kalian. Nah, versi free-nya juga udah bagus. Oke, saya lupa. Yang keempat itu adalah Phlox ya. PHLOX kayak gitu. Jadi kalian bisa gunakan itu juga kan. Ingat juga setelah dikustomisasi mungkin diatur juga di sana formattingnya dan hal-hal lain. Oke, yang kesembilan adalah setelah semuanya sudah selesai, maka kalian bisa lakukan yang namanya publikasi website kalian dan mulailah lakukan promosi ya, seperti itu. Nah, untuk mengembangkan website kalian ya, misalnya kalian mempunyai waktu, kalian bisa tonton lagi di channel YouTube, ataukah misalnya ingin mendalami lagi, maka kalian juga bisa mengambil kursus mungkin seperti di Udemy dan lain-lain. Karena seperti di Udemy kalian pasti akan belajarnya itu akan runut ya, karena dia itu seperti semacam kayak ada silabus gitu loh. Jadi kalian bisa belajar itu terarah ya, sesuai dengan roadmap-nya. Oke, tapi kalau misalnya kalian pikir belajar dari YouTube saja sudah cukup, oke, itu tidak jadi masalah karena saya juga belajar dari YouTube juga. Oke, saya pikir mungkin itu saja yang pengen saya share hari ini. Kalau misalnya kalian pengen dapatkan panduan singkat yang sudah saya jelasin ini, kalian bisa cek link di deskripsi karena di sana sudah ada link untuk menuju ke artikel yang baru saya posting di website saya edribro.com. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya kamu yang suka dengan video ini langsung di like aja. Kalau misalnya ini bermanfaat, mungkin bisa di share juga ke teman kalian. Dan untuk mendapatkan video terbaru saya, langsung saja di subscribe karena itu free. Oke, saya Edribro. Bye bye.
Oh.